kalau bercerita tentang Sahla sebetulnya awal mulanya biasa Pak Bi penyakit UKM nih, terutama ibu-ibu yang modal semangat, dan ini sebetulnya secara spontan dirancang. Jadi awal mula saya dan kawan-kawan berbisnis itu kita membuka restoran di Pekanbaru Pak Bi dengan dengan bendera The Food Opera. Pada saat itu sekitar tahun 2015. Jadi pada saat itu kita survei di market, kita membawa resep Arab otentik Pak Bi. Kemudian ada masukan dari market. Kemudian akhirnya kita memutuskan untuk menyesuaikan resep yang kita punya, resep otentik dengan selera masyarakat Melayu pada saat itu. Kenapa Arab yang karena kita waktu itu melihat ada hubungan emosional antara produk Timur Tengah dengan masyarakat Melayu. Jadi masyarakat Melayu umumnya sangat religius Pak Bi. Dan kebetulan pada tahun 2015 itu kita belum ada restoran Arab di Pekanbaru. Jadi kita memutuskan memulai dengan catering. Di catering itu kita banyak prosesnya, kemudian kita memutuskan tadi untuk mengadaptasi selera pasar ke produk kita. Setahun kemudian kurang lebih kita buka restoran, kita sewa ruko, kemudian di sana banyak lagi Pak Bi tantangannya gitu. Saya juga sempat diarahkan Pak Bi untuk berguru dengan Bu Yuyun Anwar, alhamdulillah membantu kami sekali. Kita kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu mulai intens bebenah sistem. Karena pada saat itu saya perantau Pak Bi di Pekanbaru. Jadi pada saat itu jadi ini orang kota ngerantau ke luar Jawa ya. Saya lama di Jakarta. Jadi ketika mau pulang ke Bandung, saya agak sedikit galau dengan kawan-kawan karena kebetulan resipi yang pegang saya, dan pada saat itu proses R&D dan proses produksi lebih banyak dipegang saya. Jadi pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk membuat Bandung lebih ke arah kitchen center Pak Bi. Jadi di awal ini menemukannya di jalan gitu loh Pak Bi. Jadi di awal setelah saya pindah ke Bandung, saya mensupport semua bumbu-bumbu di Pekanbaru dari Bandung Pak Bi. Jadi chef-chef yang di Pekanbaru itu kita tarik perlahan-lahan ke Bandung. Kemudian develop kitchen center bersama saya. Jadi kita tes target kita restoran bisa running tanpa seorang chef. Targetnya itu. Jadi ketika di Bandung kita concern untuk develop dulu belum ada namanya Sahla Pak. Jadi develop bumbu jadi kita kirim gitu. Jadi di awal tuh kita bikin bumbunya itu dalam bentuk pasta Pak Bi. Alhamdulillah lancar prosesnya meskipun pasti ada kendala, tapi tantangan terbesar itu ketika ada kenaikan 300% harga pengiriman dari Bandung ke Pekanbaru. Sedangkan pasta harus kejar target Pak. Pasta itu kita karena saya belum ada ilmunya, belum disupport ilmu teknologi pangan yang memadai, jadi pada saat itu saya nggak mau ambil resiko Pak Bi, jadi saya inginnya cepat sampai gitu, karena produk harus tetap fresh sampai ke tangan konsumen. Jadi ketika naik harga itu putar otak lah ya, bagaimana caranya. Kebetulan lagi-lagi ini Allah kirimkan challenge, ada buyer dari Malaysia, waktu itu datang, kita ngobrol, terus beliau bilang, Bu, saya akan ambil produk Ibu dengan satu syarat, Ibu develop dalam bentuk powder. Karena kami kesulitan, kalau ini bentuk pasta, pasti harus ada freezer, gitu kan, pengiriman berat, gitu. Jadi akhirnya kita mulailah develop saat itu. Jadi alhamdulillah setelah ada Sahla, Pak Bi, biaya ongkir operasional untuk support Pekanbaru turun, alhamdulillah. Kemudian juga keamanan produk juga umurnya jadi jangka panjang, nggak deg-degan terus kalau di sana habis Bu, tolong kirim gitu. Jadi umurnya ini lebih panjang, lebih ringan timbangannya. Kemudian tahun yang lalu kita agak sedikit karena pendatang baru nih Pak, modal semangat di Pekanbaru saya bawa ke Bandung. Ternyata di Bandung ini tantangannya beda Pak Bi, subhanallah gitu ya. Di Bandung
usahanya luar biasa. Jadi kita ada etalase restoran juga Pak Bi di Bandung. Uh, kemudian teman-teman nih kita diskusi sama teman-teman bagaimana untuk menularkan kemudahan yang kita punya. Karena dengan punya bumbu-bumbu instan seperti ini, restoran kita sangat mudah runningnya. Kemudian akhirnya kita develop sistem kemitraan untuk restoran. Kemudian juga kita memutuskan untuk membuat produk retail. Tujuannya tadi untuk semata-mata untuk membackup sales, Pak. Gitu. Sambil kemitraan ini berjalan, prosesnya berjalan, kita punya barang yang bisa membackup cash flow. Karena kita barangnya ini harus masuk online dan bisa dijangkau oleh market yang lebih luas. Gitu. Jadi kita memutuskan melahirkan Sahlas tahun yang lalu. Jadi ini juga bongkar pasang, alhamdulillah sudah ketemu resipi yang menurut agen-agen sudah pas. Kami sekarang alhamdulillah ke depan akan fokus untuk mengembangkan tadi nasi rempah Timur Tengah core-nya, atau makanan-makanan Timur Tengah, makanan-makanan Arab atau negara-negara yang pernah terinfluence oleh budaya Islam. Jadi semangat kami itu ya. Oh, Pak Bi masih punya ya Pak Bi? Ini contoh dari kantor nih saya ambil tadi. Oh iya. Jadi kita pertama Pak Bi ketika dibuka restoran tuh, ketika kita survei kita mau buka catering nih, mau buka restoran Arab, kira-kira gimana ya? Itu rata-rata kawan-kawan bilang, oh nasi kebuli ya, gitu. Nasi kebuli ya. Jadi top of mind-nya itu nasi kebuli. Akhirnya kita memutuskan untuk memasukkan nasi kebuli di lini retail kita. Ini ya. Ada kebuli ya. Nasi kebuli ini yang konsep packaging kita ini kami ikhtiarkan dengan konsep storytelling Pak Bi. Jadi ini di dalamnya juga ada keterangan bahwa produknya berasal dari mana, gitu. Di develop di mana. Jadi ini kita angkat kebuli Betawi karena fokus kita sekarang ini ingin di Jakarta, Jabodetabek dulu masuknya Pak Bi. Karena kami menganggap ini bahwa ini ceritanya nih. Yang teman-teman mau lihat. Ada ceritanya disahkan bahwa nasi kebuli ini dibawa oleh para pedagang Muslim Yaman yang masuk ke Indonesia sambil menyebarkan Islam, kemudian berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Jadi kalau nasi kebuli di Indonesia sendiri ini banyak banget versinya Pak Bi. Ini kalau kita ke di luar juga banyak banget, di Jawa banyak, ada versi Demak, ada versi yang lain-lain. Di mana di situ ada komunitas keturunan Arab, insya Allah ada kebuli. Jadi kalau kebuli dicari di Timur Tengah, justru kebuli nggak ada Pak Bi. Jadi kebuli nggak ada. Ya, jadi kalau di restoran Timur Tengah itu biasanya ditemukan dengan mudah, ada nasi mandi, ada nasi kabsah yang mirip dengan kebuli. Kemudian ada biryani. Pak Bi. Jadi di sini kita angkat kebuli Jakarta, Pak Bi. Di sini ada ondel-ondel, ada Monas. Iya, terus ada Monendel. Iya, betul. Ini target kita ini, kita maunya targetnya kita pikir orang-orang yang akrab dengan teknologi itu ibu-ibu muda pekerja ya Pak Bi, yang luar biasa, mungkin sangat sibuk di luar, jadi punya waktu sangat sempit. Kalau berpikir disuruh bikin nasi Arab, mungkin gampang-gampang susah. Sebenarnya gampang, hanya perintilannya mungkin banyak banget gitu, bumbu-bumbu rempahnya. Jadi kalau daripada ngeblender sendiri, ngeredos sendiri gitu, masak untuk 3 sampai 5 kan nanggung banget gitu ya Pak Bi ya. Ya, jadi ini kami hadirkan, kalau misalnya di weekend mau kumpul sama keluarga, tinggal buka rice cooker, tinggal cemplung nasinya, bumbu 1, bumbu 2, itu sudah jadi. Gitu. Ini kemudian ada produk kita, nasi mandi, Pak Bi. Sementara kita cuma baru punya 3. Jadi nasi mandi ini kita terkenal di restoran-restoran Timur Tengah. Base-nya ini asalnya dari Arab Yaman. Jadi ini gambarnya gambar benteng kota tua di kota San'a, Yaman, Pak Bi. Oh iya. Nasi mandinya saya nggak ada. Oke. Ya, nasi mandi.
Kemudian kalau dari rempah, biasanya kalau nasi mandi ini karena dia light, dia anak-anak sangat suka sekali ini, Pak Bi. Tidak terlalu ini ya, rempahnya tidak terlalu kuat ya. Ya, jadi kalau yang ini satu lagi, ini ada biryani. Kalau biryaninya kita ambil biryani India. Kita historinya di sini ada Taj Mahal. Tapi kembali lagi, seluruh produk Sahla sudah disesuaikan dengan market Indonesia. Ya. Jadi di sini bumbunya lebih naik dibanding Arab otentik. Kemudian tapi jangan khawatir karena biasanya kalau makanan India kan kesannya wanginya seng gitu ya Pak Bi. Ya, ya insya Allah ini rempahnya kuat sekali kalau India. Banyak disukai. Jadi ini kalau di kami favoritnya yang pertama karena orang Indonesia tadi kenal kebuli, ini kebuli best seller sekali. Kemudian yang kedua ada biryani, dan ini grade rempahnya dia paling tinggi Pak Bi. Ini ada grade-nya 3, ini 2, kemudian yang mandinya 1. Begitu Pak Bi. Jadi alhamdulillah sejak itu kita punya backup Pak Bi untuk backup cash flow perusahaan. Jadi lebih nggak dikejar-kejar untuk program kemitraannya. Kemudian untuk tahun ini kita coba juga launching paket kemitraan untuk restonya. Itu kita pakai backupnya pakai Sahla Pak. Jadi kalau di restoran semua kita masih pakai pelan-pelan. Jadi dari mulai pakai fresh semua kita pelan-pelan karena kita ingin memastikan pelanggan-pelanggan yang sudah tercipta hampir 5 tahun itu nggak lari gitu Pak. Jadi kita pelan-pelan kita geser. Nah, untuk yang ekspres, kita ada restoran ekspres, itu kita eksperimennya pakai ini Pak Bi. Alhamdulillah itu jauh lebih mudah. Gitu. Jadi anak-anak cukup 4 orang operator, kita buka di mall 4 orang, kemudian mereka tinggal masak sendiri di rice cooker. Dagingnya Sahla juga punya daging, punya bumbu daging, bentuknya seperti ini Pak Bi. Jadi ini daging kita support dari kitchen center dalam bentuk frozen. Jadi anak-anak tinggal menghangatkan. Jadi alhamdulillah semula yang kami niatkan sebagai solusi untuk support operasional kami sendiri, alhamdulillah perlahan-lahan diterima pasar. Alhamdulillah juga setelah disupport jingle dari Pak Bi, kami diri Pak Bi, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi tadinya kan main bisnisnya Bu Tina ini kan restoran ya, dengan nama Food Opera. Kemudian menjawab tantangan zaman, Anda bikin produk yang instan bisa dibikin sendiri di rumah. Bahkan ternyata bisa juga menopang operation kan. Nah sekarang antara Sahla dengan Food Opera ini persentase dari kontribusinya berapa persen? Silakan. Tadi settingan kami karena kami baru untuk develop kemitraan, settingan kami memang Sahla yang lebih lari duluan Pak Bi. Karena Sahla tadi pasarnya menembus batas. Kalau restoran mungkin orang harus datang dulu ke restoran kami gitu. Jadi keunggulannya menikmati suasana, mungkin menikmati servis dari tim kami di lapangan. Tapi kalau untuk Sahla, kita biarkan dia lari di market yang lebih luas gitu. Jadi selama ini supportnya 60 bisa dikatakan 60 itu Sahla bisa handling insya Allah. Kemarin ada ajakan dari Pak Bi untuk melangkah lebih lebar kemarin, dibawa ke Jogja. Terima kasih Pak Bi, itu pembelajaran buat kami. Saya bawa oleh-olehnya ke tim, kita bahas apa yang harus kita prepare untuk next ke depan gitu. Challenge-nya menghadapi. Ya, ada hambatan koneksi nggak apa-apa, saya lanjut aja. Nggak tahu apakah suara saya bisa didengar oleh teman-teman. Tapi intinya, saya ingin lanjutkan dengan pertanyaan, dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini,
bagaimana yang bisnisnya Bu Tina? Apakah hanya restorannya aja yang terdampak, ataukah juga sahlanya terdampak? Silakan. Dengan suasana yang seperti ini tentu semua kena dampaknya ya Pak Bi. Kami juga sempat harus memutar otak bagaimana caranya mengakali karena jumlah karyawan juga cukup lumayan. Gitu. Nggak tega juga kalau harus merumahkan pilihannya. Jadi kami coba petakan semuanya Pak Bi. Jadi untuk restoran kita bikin open PO Pak Bi. Nah, jadi kita ada dua pendekatannya. Untuk restoran kita tetap menjaga bagaimana caranya omsetnya tidak kalah dengan omset sebelum COVID. Gitu. Jadi yang pertama kita menggunakan Facebook Ads, kemudian kita membuat paket-paket Ramadan dengan sistem PO. Di awal kita gunakan sistem PO karena masih nggak percaya diri Pak Bi. Karena biasanya kan penuhnya dine-in ya, jadi nggak percaya diri PO dulu deh gitu. Alhamdulillah sekarang sudah kita tes. Dari sebulan sebelum Ramadan kita tes dengan open PO-nya, kira-kira berjalan. Dan alhamdulillah Pak Bi, luar biasa dengan suasana lockdown kayak gini, Allah masih bukakan rezeki kami, alhamdulillah. Jadi justru malah yang di rumah tetap pengen makanan spesial, mungkin sehari-hari masak tuh aja gitu. Jadi alhamdulillah open PO berjalan dan memasuki Ramadan itu ada peningkatan yang signifikan. Kemudian ada satu pendekatan lagi, ini kita kawinkan sahla dengan restoran Pak Bi. Nanti kita ada produk seperti ini dengan label restoran kami. Ini produknya paket frozen Pak Bi. Paket frozen. Jadi ini alhamdulillah tapi kami karena ini idenya dadakan karena COVID Pak Bi, jadi kami hanya memenuhi pasar di belum seluruh Indonesia. Jadi saya buka, ini ada bumbu-bumbu seperti di Sahla, kemasannya lebih lengkap, seperti permintaan yang di Jogja, Pak Bi, ini ada ilhamnya. Ada ini, kemudian ini sudah ada kaldu powdernya, ini bukan MSG, tapi ini murni kaldu murni yang dipoderkan, jadi bukan penyedap. Dan ini ada beras, kemasannya seperti Sahla. Dan satu lagi, ini ada frozen kambing bakar. Kambing bakar. Ini kami pendekatannya, kami buat video cara mengolahnya. Kemudian kami sebarkan lewat Facebook Ads, kemudian juga grup-grup WhatsApp. Jadi alhamdulillah, bantuan para loyalis, Alhamdulillah ini sangat membantu kami untuk bertahan untuk restorannya. Kalau untuk Sahla, karena dia lebih mudah ya Pak Bi, jadi Sahla itu memang trennya 3 bulan menjelang Ramadan itu peningkatannya luar biasa. Karena biasanya 3 bulan sebelum Ramadan, histori tahun sebelumnya. Jadi biasanya itu ketemu sama buyer besar, misalnya yang mau jualan lagi, yang mau jadi agen, yang mau jadi reseller. Mendekati Ramadan hanya penambahan dan pengguna-pengguna retail. Ya alhamdulillah. Jadi kami sinergikan semua. Syukur alhamdulillah kami bersyukur sampai hari ini Pak Bi masih bisa survive. Dan kalau kata Pak Dian, salam Pak Bi dari Pak Dian dan Bu Masnah, saya lupa sampaikan. Yes. Salam kembali. Ya, kalau kata Pak Dian, siapa yang bisa survive dalam masa sulit, insya Allah nanti eksis. Jadi itu dipegang betul sama anak-anak Pak. Jadi alhamdulillah tim malah kelihatan lebih kompak, kita juga bisa menilai personal-personal tuh lebih punya daya fight gitu Pak. Jadi tinggal kita atur bagaimana mungkin ya pola kerjanya berbeda dengan pada kondisi normal. Jadi kan di sini juga di Bandung sudah mulai PSBB ya Pak. Kemudian petugas-petugas mengecek apakah semua sudah memenuhi prosedur atau belum. Jadi saya sendiri masuk ke kantor dicek juga Pak suhunya gitu. Kalau suhu dicek semua disemprot gitu sama kita ikhtiarkan seperti itu. Ya, bagus.
Jadi eh, Bu Tina tidak membuat ini ya, apa namanya, delivery dari restoran di Eh, deliver ke rumah-rumah. itu kita jalankan Pak, lewat tadi diiklankan lewat Facebook Ads. Jadi kita Hmm. terima, jamnya kita panjangkan. Jadi jam anak-anak tuh operasional mulai jam 9 itu udah layanan CS sudah mulai jalan, nerima Hmm. orderan-orderan. Uh, dan, jam 4 sore itu kita sudah mulai start deliver ke ini. Jadi kita menggunakan dua pendekatan. Kita siapkan operasional di dalam, orang yang Hmm. mengantar-ngantar, tim yang mengantar-ngantar. Kemudian ada jarak tertentu yang kita free-kan. Terus yang berikutnya dengan Gojek dan dengan Grab juga gitu. Ada beberapa yang juga kita sarankan pakai GoSend gitu. Jadi alhamdulillah Hmm. meskipun dine in-nya sepi, uh, lancar Pak Bi. Teman-teman di Pekanbaru justru happy Pak. Jadi Hmm. omsetnya alhamdulillah baik, tapi nggak perlu cuci piring Pak. biasanya biasanya cuci piringnya. Jadi mereka semangat alhamdulillah. Semoga seterusnya Allah. Amin, amin, amin. Nah, menurut uh, Bu Tina, kalau keadaan COVID ini berlangsung lama ya, katakanlah 3 bulan dari sekarang, apakah omset restoran akan mengecil dan Sahla akan meroket? Silakan. Tadi kita ada ada prepare. Kalau Sahla insya Allah Pak Bi, trennya biasanya sampai Idul Adha, agen-agen kita banyak repeat. Dan PR-nya Hmm. justru bagaimana menambah jumlah agen yang baru dan Hmm. reseller yang baru. Jadi alhamdulillah agen kami tampaknya lancar di lapangan karena sampai sekarang repeat beberapa kali. Jadi kalau untuk restoran tadi plan B-nya kita masifkan yang paket frozen ya Pak, paket memasak Hmm. sendiri Pak di rumah. Jadi ada gambarnya. Jadi itu ada apa? Ada produk yang tadi saya lihatkan, Ya. mengkawinkan Sahla dengan itu. Jadi pendekatan kita seperti itu. Kalau beberapa yang kenal, insya Allah saya juga membuka layanan catering tetap gitu beberapa. Karena kalau untuk catering mungkin kalau untuk di-push keluar karena masyarakat sekarang lebih cermat, lebih hati-hati gitu. Kalau nggak Hmm. kenal mereka agak ragu ya Pak gitu. Jadi kami lebih pendekatan mengejar yang sudah ada member-member dan lain-lain. Alhamdulillah member-member dan pelanggan-pelanggan yang ada di database sangat merespon Hmm. ikhtiar kami. Ya Allah. PR-nya ya insya Allah saya harus tetap optimis Pak karena saya juga Ya. nggak tanggung tim di bawah. Kalau saya kelihatan lesu mungkin tim di bawah juga ikut lesu Pak. Jadi kita Ya. beberapa hari ini kita mulai biasakan sounding ke teman-teman untuk menyebut target angka sambil menepuk bahu temannya. Jadi setiap Ya. datang menyemangat. Ya. Jadi uh, oh tinggal segini gitu, tinggal segini gitu. Jadi dengan semangat mudah-mudahan imunnya juga meningkat, kitanya juga sehat gitu Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut uh, ramalan ya dari beberapa teman itu memang uh, apa namanya, dengan adanya stay at home ini, tinggal di rumah ini, produk-produk yang seperti yang Bu Tina tawarkan tadi itu justru meningkat permintaannya karena orang nggak bisa ke restoran, sehingga untuk menggantikannya ya udah dibawa ke rumah. Nah, kalau dari Betul Pak Bi. restoran delivery ke rumah, masalahnya adalah food experience-nya. Bagaimana food Betul. experience di restoran itu bisa dibawa ke rumah. Nah, ini kan ada problem delivery ya, yang mau tidak mau food holding time-nya Betul. pasti berkurang. Nah, tadinya itu lebih nikmat dimakan restoran, harus nikmat juga dimakan di apa namanya di rumah. Apakah harus Ya. diangetin kembali atau dipanasin kembali? Nah,
Ini hal-hal yang mesti kita lakukan. Sebenarnya kalau masak di rumah, dengan adanya seperti ini kan mau nggak mau pasti satu bersih. Karena sekarang ini protokol kesehatan harus dijalankan. Kemudian masak di rumah, pasti dia akan merasa lebih bersih daripada kalau dia terima jadi dari restoran. Nah, ini hal-hal yang perlu kita fokuskan. Nah, saran saya kalau untuk meskipun untuk produk seperti ini yang sudah dikemas seperti ini, Bu, ini juga harus ditempelkan, disertai di sini protokol kesehatan. Pada waktu menyiapkan produk ini, pertama semua cuci tangan, kemudian karyawan semua pakai masker, karyawan harus pakai ini. Nah, dengan demikian itu menambah kepercayaan karena sekarang kesadaran akan kesehatan dan keamanan itu meningkat drastis sehingga rasa percaya itu harus kita bangun, Bu. Karena kalau boleh dikatakan dalam masa-masa seperti sekarang hampir seperti chaos, di mana ciri khasnya satu, keadaan tidak menentu, yang kedua kepercayaan itu jatuh. Jadi rasa trust itu nggak ada, Bu. Nggak ada orang percaya ke siapapun. Nah, oleh karena itu barang siapa yang berhasil membangun trust kepada konsumennya, Anda akan melampaui masa chaos ini dengan baik. Jadi yang pertama dari yang tidak menentu harus dibikin pasti. Tadinya nasib restoran tidak menentu. Untungnya Bu Tina sudah punya Sahla. Jadi yang tidak pasti menjadi pasti. Ini satu hal. Jadi semua jajaran di tempat Anda ada kepastian. Bukan hanya ada sinar kecil di ujung lorong gitu ya. Tapi ini sinarnya besar karena sudah persiapan sebelumnya. Bu Tina beruntung karena sudah punya substitusi produk yang namanya Sahla. Banyak teman-teman yang belum punya ini dan baru mulai setelah terjadi chaos ini. Jadi usaha-usaha itu adalah bukan cuma survive, tapi memastikan yang tidak pasti. Itu langkah pertama. Yang kedua, membangun kepercayaan. Oleh karena itu saya bilang bahwa meskipun marketnya mengecil, jangan sampai merek kita ditendang keluar dari ingatan konsumen. Memasukkannya sudah setengah mati, gara-gara kita tidak maintain, akhirnya ditendang keluar. Ruginya 2 kali. Nah, ini menurut saya, Bu Tina sudah right on the track, you are on the right track ya. Tinggal ditingkatkan bagaimana ke depannya. Jadi, Anda harus bikin plan bagaimana kalau COVID ini 1 bulan, berlangsung 1 bulan, stay at home, bagaimana dengan 2 bulan, bagaimana dengan 3 bulan. Dan Bu Tina juga harus mulai mendidik kebiasaan agar menikmati nasi mandi, nasi kebuli tidak harus ke restoran, bisa dari rumah. Kalau ini bisa dimasukkan dalam 3 bulan, maka kebiasaan itu akan dibawa ke depan. Nah ini hal-hal yang program yang mesti kita lakukan. Bu Tina, kita masih punya setengah jam, 40 menit. Gimana kalau kita jawab pertanyaan teman-teman? Ini ada beberapa yang dari tadi udah nggak sabaran nanya-nanya. Iya, ini saya coba tanya ya. Ini harus saya baca nih, Ajeng Tia Kartika, Pak Bi keren. Weh. Ini sih bukan pertanyaan itu, pernyataan itu. Oke. Bu Tina, salam dari Pekanbaru, ya. Baru Munanda. Dan Pak Dian dan Bu Masna juga dari alumni dan dari TDA. Oke. Sudah. Hebat, sangat inspiratif untuk para wirausaha untuk menghadapi situasi COVID-19 saat
ini dengan terobosan luar biasa. Jadi Bu Tina sudah menginspirasi teman-teman. Bu Tina, alamat IG-nya apa ya? Nah, ini mau dikasih tahu apa Ini banyak. enggak? Saya ini tipenya tadi aja nyambungnya lama kan Pak Bi. Saya tipenya gaptek. Terus saya agak introvert. Jadi IG kemarin belum aktif Pak Bi. Jadi IG itu saya gunakan untuk belajar, untuk belanja. Jadi kalau belajar saya lihat-lihat resep dari berbagai macam sumber, kemudian cari ide di sana gitu. Terus juga kadang belanja gitu. Jadi belum ada sharing apa-apa, mungkin mohon maaf kalau yang nyambung ke Tina Wahyudi itu kosong. Insya Allah itu PR saya Pak Bi. Ke depan saya akan isi ke konten, inginnya ke konten yang lebih inspiratif, bukan expose pribadi. Insya Allah nanti kita sharing tips memasak, bisnis, hal-hal yang bisa di-sharing dan kita bisa belajar bersama insya Allah Pak Bi. Mohon doanya nanti di-develop Pak Bi. Mantap. Saatnya Bu Tina membangun personal brand. Ini sepertinya teman-teman menanyakan Anda punya nama sosmed karena mungkin mau message pribadi. Siapa tahu mau jadi agen atau mau jadi reseller. Karena langsung ke ya Pak Bi. Boleh langsung ke Sahla Official. Karena saya juga masih salah satu ya Pak Bi. Jadi saya masih suka backup anak-anak, target anak-anak. Jadi boleh nanti bisa. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi agen atau menjadi reseller, bisa kontak di message Sahla Official ya. Betul? Ya, betul. Betul ya, Pak Bi. Sahla Official. Karena begini, Bu Tina, ini usaha Anda ini bisa juga membantu teman-teman lain ya, yang sekarang mungkin istilahnya harus dipaksa tinggal di rumah. Nah, keadaan sekarang ini yang gampang itu sebetulnya para pria, Bu. Para pria itu merasa gampang. Mengapa? Karena pria itu merasa dia sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah. Nah, mencari nafkah ini dengan buka kantor atau kerja di kantor. Sekarang ini semuanya putus, Bu. Kantor tutup, nggak ada kerjaan, sehingga para pria yang tadinya merasa superior, tiba-tiba menjadi inferior. Nah, karena sifat dan karakter pria itu memang tidak seperti wanita ya. Wanita itu lebih fleksibel. Karena apa? Karena basicnya adalah pengorbanan. Jadi seorang wanita itu berkorban untuk keluarga, berkorban untuk anaknya, berkorban untuk orang tua. Pokoknya bekerja pun itu sudah mengorbankan waktu kan gitu. Jadi semangatnya itu berkorban. Kalau pria itu semangatnya menundukkan, semangatnya ketika itu diputus, Bu, yang punya kebiasaan berkorban, ya sudahlah. Kalau memang keadaannya begini, ya kita terima. Itu wanita lebih mudah. Dan wanita cuma punya daya tahan untuk melakukan apa saja demi pengorbanan itu. Jadi misalnya suami nggak kerja nih karena kena PHK, itu justru sekarang ini istrinya yang udah jadi reseller aja, jadi agen aja gitu. Jadi ini yang saya lihat perubahan atau sebuah status baru dari adanya COVID ini. Jadi saatnya sekarang saya merasa bahwa saya harus ikut istri, bukan istri ikut suami. Kalau di KTP kan gitu Bu ya, status ikut suami kan gitu. Sekarang terbalik Bu. Suami sudah tidak punya pegangan lagi nih, nggak ada yang pasti di suami. Nah justru ibu-ibu itu lebih fleksibel. Nah ini yang menurut saya sebuah topik yang menarik, yang
hari Kamis insya Allah akan saya bahas dengan Umi Pipi ya, kebetulan beliau bersedia untuk menjadi bintang tamu saya. Selain ngebahas bisnis, ngebahas produk juga akan ngebahas situasi ini. Menurut Bu Tina gimana? Ada pendapat? Silakan. Sebenarnya kalau prinsip saya di dalam rumah tangga itu memang suami adalah imam, tapi peran tanggung jawab dipegang dua-duanya, Pak. Jadi kita juga sebagai perempuan tidak pernah tahu apa kondisi yang ada berapa menit lagi gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Yeah. Ya, tadi terburuk adalah Allah memanggil pasangan kita gitu. Kemudian ada yang lain-lain juga. Artinya tidak ada hubungan yang kekal abadi kan ya Pak Bi. Jadi saya mendorong wanita-wanita muslimah khususnya untuk aktif, untuk sigap mengambil kendali gitu. Jangan sampai saling menyalahkan ketika rumah tangga terganggu sedikit masalah ekonomi. Gitu. Yang penting adalah bagaimana caranya kita menyeimbangkan tugas dan kewajiban kita gitu. Jadi tugas dalam berbisnis, kemudian kewajiban kita sebagai istri di rumah gitu. Jadi kalau tadi mungkin untuk bapak-bapak yang di rumah, bosan di rumah, bisa Pak nanti ngambil paket reseller kami, ngambil paket agen kami, ada juga distributor, kami juga lagi cari-cari Pak distributor. Kemudian kalau istri yang hobi masak, masih punya waktu luang, bisa juga menjalankan ghost kitchen dari rumah gitu. Ghost kitchen dari rumah, insya Allah Sahla siap mensupport bumbu-bumbunya. Jadi kita ada paket-paket juga Pak yang biasa kita tawarkan untuk ke catering, untuk ke hotel. Jadi kawan-kawan yang hobi masak mungkin sekarang ada waktu luang, yuk open PO, suaminya open PO, kemudian nyata-nyata justru jadi kerjasama yang luar biasa gitu ya Pak Bi. Di rumah ini kan sekarang suami ada di rumah, alhamdulillah saya sendiri suami dokter Pak. Jarang sekali melihat suami di rumah gitu. Tapi dengan adanya COVID ini alhamdulillah gitu. Suami pulang lebih awal, biasanya tuh malam gitu. Sekarang pulang ada karena kebetulan tidak mendapat tugas pegang COVID gitu ya Pak ya. Jadi di awal menjadi imam di rumah gitu, lebih punya banyak waktu untuk sharing dengan keluarga gitu ya. Kalau teman-teman tadi ada kondisi ekonominya agak sedikit goyang, mungkin ini saatnya untuk saling merapat. Ada kemudahan dari Sahla yang kita tawarkan. Insya Allah kami siap Pak Bi untuk bantu. Jadi ada teman-teman kemarin kontak saya juga, Bu, ini berat Bu kalau kami ngambil sekaligus. Bisa nggak ya Bu? Jadi kita termin, oke boleh dalam sebulan ngambil minimumnya sekian gitu. Jadi nggak langsung cash and carry banget gitu ya Pak. Kemudian ada juga kawan saya yang Teh Tina gimana ya, nggak bisa nyetok, nggak bisa ini. Mangga kalau mau bantu pasarkan, foto-foto bisa diambil dari IG Sahla, bisa Anda sebarkan, pesannya lewat Anda, kemudian Japri CS, nanti daftar dulu Pak, kalau mau yang dropship gitu, daftar dulu, nanti didata sama kami, teman-teman bisa mulai bisnis tanpa harus modal. Artinya tetap ada pemasukan buat jajan anak-anak gitu ya Pak ya. Masuk insya Allah mulai mengumpulkan receh, mimpinya nanti jadi sangat besar gitu ya Pak Bi. Gitu. Betul, amin. Ya, jadi teman-teman luar biasa nih Bu Tina, siap mendukung teman-teman yang mau jadi distributor silakan, jadi agen silakan, dropship silakan, jadi stokis untuk reseller silakan. Bahkan kalau mau bikin ghost kitchen, bumbu-bumbunya juga disupport. Ini luar biasa. Bu Tina, ini menjadi jawaban untuk banyak keluarga yang ada di Indonesia ini yang terkena dampak dari COVID. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kita sisir lagi. Bagaimana dengan branding yang marketingnya bagus banget dengan iming-iming diskon besar, tapi ketika orang membeli produk tersebut sangat kecewa karena jauh ekspektasinya. Apakah itu bagus? Saya pikir agak out of topic.
agak salah fokus. Ini ada yang Pak Adi Tomo nih, salfok nih, brosnya Butina mantap, hehehe. Kok malah lihat bros? Harusnya pakai sahla ya Pak Bi. Ini Assalamualaikum, ini dari numbers Pak Bi. Sahla. gitu ya? Ya. Ini dari Nons Ide. Assalamualaikum Pak Bi, saya baru merintis usaha kue kering untuk Lebaran. Kue ini saya targetkan penjualannya ke area Jabodetabek, kelas menengah. Apakah sudah tepat? Ya tepat lah. Kalau kue Lebaran mau pas Lebaran pasti laku lah. Kemudian izin bertanya Bu, kalau perbedaan usaha Ibu dengan produk lain itu apa Bu? Diferensiasinya. Nah, silakan Bu Tina. Saya sangat ingat betul pesan Pak Bi di kelas, boleh ngecap tapi harus bertanggung jawab. Gitu. Jadi selama ini R&D saya sendiri yang pegang dan harus lulus panel dari direksi. Ada Bu Masna dan Pak Dian yang juga bantu saya make sure bahwa produk ini sudah layak untuk di launching. Jadi kalau tadi apa Pak Bi? Masya Allah saya lupa. Ya, diferensiasinya dengan produk sejenis yang lain apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi diferensiasinya gini, ketika kami buat produk ini, kami tahu di pasar sudah ada. Jadi kami tidak bisa bilang Sahla ini yang pertama. Gitu. Tapi pada saat itu kita beli banyak merek, dari mulai yang mereknya sudah lumayan dikenal, kita kumpulkan, kita pelajari apa yang mereka punya dan apa yang kita bisa tambahkan. Jadi rata-rata produknya banyaknya pada saat saya develop ya Pak, itu banyaknya berbentuk pasta. Berbentuk pasta, bukan berbentuk powder. Satu itu. Terus yang kedua, kalau kesini mungkin ada juga yang powder. Tapi masih ada penambahan bahan baku lainnya. Jadi kalau Anda pakai Sahla, tidak perlu potong-potong bombay lagi, tidak perlu tambah-tambah rempah-rempah lagi, tidak perlu nambahkan yang lain-lain. Jadi sudah tinggal cespleng, langsung cemplang-cemplung gitu Pak. Jadi itu yang kami usahakan. Karena kami melihat yang lain masih perlu penambahan. Kemudian ketika diajak jalan-jalan sama Pak Bi kemarin ke Jogja, ada permintaan dari buyer, bagaimana kalau langsung kaldunya? Itu kami langsung eksekusi Pak Bi. Jadi untuk edisi Ramadan ini, seluruh produk Sahla ini sudah masuk kaldu powder. Karena kemarin di survei kuesioner kami, survei dari konsumen, itu banyak juga yang nanya kaldu gimana. Jadi kami include-kan tanpa menaikkan harga. Jadi pilihannya adalah kalau Anda suka kaldu yang fresh, silahkan buat yang fresh mengikuti petunjuk yang ada di belakang kardus ini. Ini petunjuknya petunjuk awal. Kemudian kalau mau pakai kaldu powder, ini kaldunya ini Pak, kaldu powder ini cukup tambahkan air, aduk, kemudian ikuti prosesnya. Itu sudah tidak perlu repot menggodok daging lagi gitu. Kalau yang sebelumnya Pak, saya selalu sarankan menggodok daging dengan kadar air tertentu, nanti separuh buat nasi, separuh buat bikin daging bakarnya. Dan daging bakarnya kita ada bumbu yang kita siapkan. Ada siapkan. Jadi sekarang kalau mau nggak perlu repot-repot, nggak ada daging di rumah, ini pakai powder ini. Jadi kalau ada yang tanya, ini powdernya MSG bukan, ini powdernya penyedap bukan, ini insya Allah bukan, ini murni kaldu. Murni kaldu. Hanya bedanya ketika di restoran, kita fresh semua, dan kaldunya kaldu kambing, Pak. Jadi kalau untuk Sahla, kita menggunakan kaldu sapi. Nah, kenapa? Karena ini kembali lagi ini belum kami develop. Insya Allah mudah-mudahan nanti kami bisa bikin kaldu kambing powder. Jadi ini kami masih bekerja sama dengan UKM lainnya. Jadi ini punya stok kaldu sapi dan ayam. Kemudian kita develop ada kaldu yang kita takar juga gitu komposisinya, dan kita temukan ini yang insya Allah pas.
Jadi pilihan kembali ke konsumen yang di rumah yang menerima mau menggunakan ini atau mau menggunakan tadi yang fresh buat sendiri. Itu Ya, Pak Bi. luar biasa. Bedanya mungkin di situ Pak Bi. Ya. Jadi Jadi solusi dan membuat semua proses sesimpel mungkin. Jadi slogan kami itu tadi semudah chef memasak. Jadi targetnya siapapun bisa menjadi chef di rumah. Gitu. Mau kasih surprise buat suami, surprise buat mertua mau datang gitu. Nggak usah bilang-bilang ya Pak Bi yang pakai Sahla ini masakin mertua spesial gitu kan. Itu sangat mungkin karena target kita tadi kita sudah simpelkan sedemikian rupa proses-prosesnya. Kami tidak ingin konsumen mengalami kesulitan seperti mana kami memulai bisnis ini di awal. Gitu, Pak. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Izin bertanya Bu, kalau perbedaan udah ya tadi ya. Target yang belum tercapai ke depannya apa Bu Tina untuk produk Sahla? Saiful Ilwan. Silakan. Targetnya apa lagi nih yang belum tercapai? Targetnya ingin lebih memperkuat positioning dan memperluas market share Pak Bi. Karena yang Pak Bi pesan membangun trust itu belum betul-betul kami seriusi kawal dengan baik. Jadi inginnya kami bisa dapat luas karena kapasitas yang ada sebetulnya sangat besar, tapi belum teroptimalkan. Gitu. Jadi setahun ini kita setahun setengah ini setahun kita masih meraba-raba. Jadi ya setahun Pak Bi, bulan Mei nanti kita ulang tahun Pak Bi, ulang tahun Sahla yang pertama. Yang awalnya hanya untuk backup, jadi launching Sahla produk. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ilham Munawaroh Tulula. Oke, namanya susah banget. Bagaimana perspektif atau pendapat konsumen mengenai produk Ibu atau cara branding produk Ibu? Silakan. Ya. Kalau itu saya masih belajar Pak Bi. Di awal kita juga banyak meraba-raba. Jadi ketika pola satu kita gulirkan, responnya ternyata kurang greget. Itu kita evaluasi. Kita sempat kita gonta-ganti juga orang marketingnya, artinya orang yang membantu saya memikirkan konsep secara visual. Kita gonta-ganti. Karenanya saya sangat kekeh gitu untuk yang sekarang, karena yang sekarang sudah klop bisa menerjemahkan apa yang ada di pikiran saya. Itu saya bisa mengambil kesimpulan kayak gitu karena ada pergerakan salesnya Pak B. Jadi kalau yang sebelumnya itu salesnya lambat. Ini ada apa ya? Apa karena market belum mengerti positioning yang kita harapkan gitu. Mungkin kita pengennya di middle up, tapi market yang tersentuh masih di bawah sehingga kerasa kemahalan. Jadi pelan-pelan secara visual semua kita perbaiki. Kemudian juga tinggal PR kami nanti combine dengan tim offline yang canvassing. Ini ada pergerakan Pak Bi. Alhamdulillah sekarang konsumen tidak merasa berat untuk mengeluarkan harga 95.000 untuk paket yang 500 gram. Sekarang karena COVID Pak Bi ada juga yang tanya ada yang kecilnya nggak ya? Ada yang kecilnya gitu atau ada promosi apa gitu. Jadi untuk edisi Ramadan kita mengeluarkan 300 gram. Yang kecilnya Pak Bi. Ini nanti kita bundling 3 rasa. Ini dalam bentuk paket hampers atau paket sampel. Jadi kalau teman-teman yang mau nyobain jadi agen reseller itu bisa pesan paket sampelnya dulu Pak Bi dalam kemasan yang kecil yang jauh lebih hemat. Atau teman-teman yang mau bagi-bagi hampers, jualan hampers ini bisa karena sudah dikemas seperti ini Pak Bi. Toples kue kering. Nanti ada boxnya, box hampers seperti layaknya hampers. Ya, itu ada Bu Yuyun baru join. Silakan kalau mau disapa, Bu Guru. Bu Guruku, apa kabar? Masya Allah. Ya, baik.
Eh, Bu Tina, kalau saya lebih setuju tetap di 500 gram ya, karena itu untuk 4 orang ya, Kalau yang 500 500 gram, ini untuk 5 sampai 6 orang. Jadi kalau 6 untuk orang. yang 300, ya 300 ini untuk 3 orang. 3 orang sampai 4 Hmm, orang. Jadi ini sebetulnya belum kami launching untuk jadi produk yang akan masuk ke inline kami, Pak. Tapi ini hmm, merespon permintaan agen yang minta kemasan lebih kecil, mungkin di luar sana daya beli agak turun. Kemudian ya, juga perlu paket hampers. Jadi kalau hampers mungkin kalau pakai yang 500 gram terlalu berat nanti di betul. harganya. Ini bisa mereka gandengkan dengan ada yang jualan kue kering di CCP ini gitu di Hmm, hampersnya gitu. Jadi karena kita membiasakan ngobrol gitu, ngobrol dengan mitra-mitra kita. Jadi ada masukan ingin minta yang kecil. Jadi ini kita kasih judul edisi Ramadan, Pak. Nanti kita hmm, mungkin nanti teman akan mengevaluasi apakah perlu ini diperpanjang atau tidak gitu. Jadi ini sementara ya, untuk ya, membackup suasana COVID ya, dan Lebaran. ya. Karena setahu saya kalau untuk makanan Saudi Arabia itu harus besar dan dimakan rame-rame, itu baru seru. Ini ada Iya, Bu betul. Najah, Bu Najah menyampaikan kalau saya pas ukuran besar Bu, pas untuk sekeluarga kata Bu Najah. Ini Oh iya, iya. Bu Najah ini juga ada restoran Timur Tengah yang namanya Sirin. Ini yang Monggo ketemu silakan kalau mau disapa. ya, Pak kabar Bu Naja. Ini yang ketemu di Spicing ya Pak, acara Spicing Betul, betul. Indonesia. Ya Allah, waktu saya Ya, buat tumpang. betul, betul. Masya Allah. Apa kabar Bu? Ya, Sehat-sehat? ya. Jadi nanti minggu depan saya minta Bu Najah yang sharing tentang Sirin, yang juga sama-sama makanan Timur Tengah. Tentunya rasa dan aromanya berbeda, cara masaknya pun juga berbeda. Saya sudah coba Betul. dua-duanya, jadi ini masalah selera aja. Baik, Bu Betul, Tina, Pak. waktu tinggal 3 menit lagi, 4 menit lagi. Silakan dirangkum cerita Bu Tina tadi eh, selama 2 menit. Nanti sisanya yang untuk 2 menit saya pakai untuk pamitan. Silakan, Bu Tina. Ya, apa ya Pak Bi, kalau untuk pesan-pesan untuk teman-teman UKM, sebetulnya saya sendiri masih belajar, saya dan Pak Dian dan Bu Masnah, tim yang lain juga masih belajar. Hanya mungkin tetap semangat menghadapi segala macam situasi. Ada COVID, nggak ada COVID, memang kita harus selalu melek dengan demand pasar mungkin ya Pak. Nanti Ya, ya, kalau ada situasi yang tidak firm dengan kita, kita punya plan A, plan B-nya seperti apa. Karena tanggung jawab kita, kalau saya pribadi Pak Bi, saya orangnya nggak tegaan, jadi ketika ngelihat karyawan mau mau bagaimana tuh kita udah mikirin dengan Bu Masnah, Pak Dian juga sama gitu. Jadi gimana karyawan kita gitu. Karena banyak yang bertumpu dengan kita. Jadi insya Allah proses tetap berjalan dan apapun yang diberikan kondisinya sama Allah itu untuk membesarkan kita insya Allah. Lepas dari segala macam tantangannya seperti apa. Itu Pak Bi mungkin, dan kalau untuk Sahla kami berharap bisa bekerja sama dengan teman-teman semua, saling memberdayakan, dan kami siap untuk membantu dalam bentuk apapun. Silahkan nanti bisa DM di Sahla Official atau bisa nanti juga kontak saya secara pribadi. Insya Allah nanti kita bisa diskusi dalam bentuk apa kita bisa berkolaborasi. Itu Pak Bi. baik. Mantap, luar biasa. Ya, memang dalam keadaan seperti sekarang, itu semua orang harus mawas diri, karena bisnis itu intinya komitmen dan saling trust, saling percaya. Jadi kalau tidak saling percaya, ya sudah, jangan berbisnis. Dan kalau tidak bisa komit, ya sudah, jangan berbisnis. Jadi karyawan juga komit, bekerja dengan sepenuh hati, hanya untuk perusahaan kita. Sementara kita sebagai pengusaha juga harus komit pada karyawan,
bahwa apapun yang terjadi pada karyawan menjadi tanggung jawab kita. Kalau salah satu tidak komit, maka tidak ada gunanya juga kita teruskan atau kita lanjutkan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Bu Tina. Terima kasih untuk wakaf waktu dan juga wakaf ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ini bulan Ramadan, insya Allah ini menjadi amal jariah. Dari saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Salam untuk Bu Duwita, Pak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.